Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian hari Jumat tanggal 25 April 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Bilangan 5 ayat 1 sampai 10. Tetapi kita akan secara khusus membaca di dalam Bilangan pasal yang kelima, ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah." Saudara, tema renungan hari ini adalah selamat tinggal, kenajisan, dan kejahatan. Saudara, ketika diperkenalkan kepada masyarakat Inggris pada abad ke-16, kata goodbye atau selamat tinggal merupakan versi pendek dari God be with you. Kalimat itu diucapkan sebagai doa bagi orang yang ditinggalkan. Artinya, Tuhan beserta kamu. Dalam bacaan hari ini, Tuhan memisahkan antara orang-orang yang tahir dengan najis dan orang-orang yang baik dengan yang jahat di antara bangsa Israel. Maka orang yang memiliki penyakit menajiskan harus mengucapkan selamat tinggal kepada sanak keluarganya, sebab ia tidak tahu kapan ia akan pulang. Ia hanya bisa mengharapkan mujizat dari Tuhan supaya ia pulih dan kembali tinggal bersama mereka. Sebaliknya, keluarga yang ditinggalkan hanya bisa mendoakan orang itu, "Tuhan beserta kamu." Bagi orang yang jahat ada kesempatan untuk mengalami pemulihan hubungan. Dia perlu menyadari kejahatannya, mengakui dosa, dan membayar ganti rugi. Ia bisa kembali kepada relasi yang lama setelah menunaikan tebusan salah. Saudara, kenajisan dan kejahatan memisahkan manusia dari Allah dan sesamanya. Hal itu terjadi sejak tragedi di Taman Eden. Namun jalan untuk pulang sekarang tersedia. Tuhan Yesus telah menanggung hukuman dosa kita. Ia membayar tebusan salah bagi kita di kayu salib yang keji. Pengorbanannya memungkinkan janji ini sekarang berlaku. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayakah kita akan hal ini? Saudara, ucapkanlah selamat tinggal kepada gaya hidup kita yang lama. Jangan mengingatnya lagi meski itu terasa menyenangkan. Semua hubungan yang buruk dan menajiskan tinggalkanlah. Relasi yang baru bersama Tuhan menunggu untuk dikembangkan. Putuskan dengan siapa kita akan tinggal untuk seterusnya. Hendaklah kita bergaul dengan orang-orang yang tahir di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki pengharapan di dalam Allah. Kemanapun kita pergi, Allah beserta kita. Dan ucapkanlah doa, "Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku." Mazmur 23 ayat yang ke-6. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Engkau telah menanggung hukuman dosa atas kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib.
Dengan kami mengingat kasih-Mu yang sangat besar, maka seharusnya kami boleh mengucapkan selamat tinggal terhadap gaya hidup kami yang lama. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon, mampukan kami untuk senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Ketika kami berbuat dosa, biarlah kami boleh segera membereskan di hadapan Engkau, mengaku segala dosa kami dan meninggalkannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.